sebelum lanjut, bantu tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Dan saya doakan buat teman-teman yang sudah melakukannya, diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Setelah resmi, Mbak Nadia dan istri keduanya tidak tinggal serumah. Kabar suaminya sudah mengkredit rumah baru. Mbak Nadia pun tidak masalah dengan hal itu. Toh rumah yang dia tempatin pun sudah lunas dan terdaftar atas namanya. Jadi rumah itu sudah sepenuhnya milik Mbak Nadia jika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Rumah Mbak Nadia itu masuk ke area perumahan luas. Aku bahkan sering kesasar kalau mengantarnya pulang. Jadi ceritanya suami Mbak Nadia tinggal di rumah istri keduanya selama 3 hari dan Mbak Nadia 4 hari karena Mbak Nadia sudah punya Kenan. Jadi alangkah lebih baik kalau Kenan mendapat perhatian lebih. Istri keduanya pun tak masalah dengan hal itu. Kenan juga sudah biasa dengan kehadiran umi keduanya. Mereka sudah saling merasa nyaman. Selama suaminya tidak di rumah, aku biasa mengantar jemput Mbak Nadia, tentu tidak sampai depan rumahnya, karena mata tetangga pasti lama-kelamaan menjadi curiga kalau aku terus antar jemput Mbak Nat. Biasanya aku hanya antar jemput di depan gapura perumahan, karena di sana tidak ada satpam biasanya, justru tukang ojek yang ada di sana. Kurang lebih 2 bulan setelah itu kami lembur bareng lagi karena di luar hujan deras. Tim yang lain juga akhirnya lembur bersama. Kami lembur sambil ngobrol ini itu, dari obrolan jelas sampai obrolan abstrak. Mbak Nadia sering memanggilku manusia receh karena kadang aku bicara ngawur dengan imajinasi di luar pemikiran normal. Aku sih merasa biasa saja. Jam 7 malam hujan reda, tim yang lain mulai satu persatu pulang. Namun saat itu suasana perumahan itu gelap sekali. Hanya lampu temeram yang terlihat dari rumah-rumah, sepertinya lagi mati lampu bergilir. Mbak Nadia memintaku mengantar sampai depan rumah saat itu, karena dia merasa takut karena gelap. Aku pun dengan senang hati mengiyakan. Siapa tahu bisa sebelum pulang kami menjemput Kenan di rumah tetangganya yang biasa dititipkan. Kenan yang sudah tidur membuat kami duduk di ruang tamu dan menyalakan lilin. Aku disuguhi teh manis sangat malam itu. Mbak, ikut ke toilet. Ya boleh, ke belakang aja. Sambil melihat rumah itu, aku lalu berlalu ke toilet. Mungkin saat di toilet karena setelah aku kembali ke arah ruangan tadi, dapat aku lihat Mbak Nadia di depanku sedang duduk di kursi bermain ponsel. Aku berniat jahil padanya dengan berjalan mengendap-endap. Astagfirullah, Dini ngagetin aja. Hahaha, maaf, balas chat siapa tuh, godaku. Lalu Mbak Nadia fokus ke ponselnya lagi, dan di saat itu entah kenapa aku merasa biasa saja. Saat tanganku bergerak memeluknya, Mbak Nadia pun tak menepisnya. Aku dan dia diam tanpa kata. Dalam gelap itu masih dapat kulihat matanya berbinar. Lalu mencuri kesempatan lagi dengan dapat aku lihat matanya terpejam saat itu, dan tangannya menyimpan ponselnya ke samping. Kurasa dia ingin fokus denganku.
beberapa kali dan saat itu sepertinya aku akhirnya duduk di samping Mbak Nat. Aku berusaha menariknya dan dia mengikuti mauku. Saat itu aku merasa ini sudah saatnya. Setelah itu Mbak Nat membetulkan duduknya, aku pikir dia merasa sehingga bergeser sedikit. Pertamaku dengan dalam hidupku seorang teman kerjaku dan dia adalah, tapi dasarnya manusia memang orang yang baik. Setelah itu aku entah kenapa merasa sangat bersalah, seakan hilang semua. Spontan aku pikir harus berhenti saat itu. Justru saat itu Mbak Nat yang dia memulainya. Aku merasa harus membalasnya.